Kenapa kemudian kayak takut-takut sekali harus dilakukan pengkondisian di media dulu untuk diberitakan sebelum nanti KPK resmi mengumumkan. Itu kan kayak nggak pede sekali gitu. Apa jangan-jangan memang ada sesuatu yang kemudian membuat mereka jadi kayak aneh atau ragu untuk Selamat malam semuanya. Hari ini Sekjen PDI Perjuangan atau Hasto Kristianto tiba-tiba diisukan menjadi tersangka atas salah satu kasus di KPK. Ini masih nggak jelas kasusnya apa karena beritanya pun itu nggak jelas. Karena biasanya isu-isu seperti ini kan dimulai di sosial media. Biasanya di Twitter atau Facebook, Instagram atau TikTok biasanya gitu ya, dibocorkan sprindik dan sebagainya. Tapi untuk isu soal penetapan tersangka kepada Hasto Kristianto ini dimulai lewat media mainstream. Yang biasanya disebarkan lebih dulu lewat sosial media, ini lewat media-media mainstream. Jadi KPK atau oknum-oknum atau pihak KPK itu menyebarkan informasi atau bersurat kepada media-media untuk mengabarkan bahwa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dari pihak KPK sendiri, yaitu belum ada pernyataan apa-apa. Ya terlepas dari apakah nanti ini akan benar-benar ditetapkan sebagai tersangka, tapi ya bagi kita semua ini tidak mengherankan karena isu atau kemungkinan skenario untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka itu sudah disampaikan oleh Ibu Koni pada tanggal 22 November lalu dan ada Pak Hasto juga yang mendampingi di podcast Akbar Faisal. Jadi kalau kali ini kemudian benar-benar ditetapkan sebagai tersangka, ya sebulan yang lalu Ibu Koni sudah bilang itu, dia sudah menyampaikan bahwa ada rencana yang seperti itu. Tapi yang mengagetkan bagi saya adalah ternyata isu ini dimulai di media mainstream. Harusnya kalau mau dibocorkan ya di sosmed dulu lah. Jangan langsung di media gitu. Lewat sosmed setelah rame, viral, terus kemudian baru setelah itu muncul beritanya di media-media mainstream. Ini kan enggak gini. Media mainstream sekarang gitu ya, untuk kasus Hasto Kristianto ini jadi kayak sosial media gitu. Media-media kita diperlakukan seperti sosial media, seperti akun anonim gitu. Disuruh memberitakan atas satu perkara, atas satu status tersangka, tapi ya pernyataan dari KPK belum ada. Jadi ya saya nggak ngerti kenapa KPK memilih cara yang seperti ini. Kalau memang mau menyebarkan di sosmed, sebarkan dulu, baru setelah itu angkat di media mainstream. Ini media mainstream jadi kayak dilecehkan ini gitu, diposisikan seperti apa ya? Akun-akun abal-abal di sosial media gitu. Karena beritanya nggak jelas, tapi ya kita tunggu saja apakah ini betul-betul akan ditetapkan sebagai tersangka atau bisa juga kemudian dibatalkan dan diklarifikasi oleh pihak KPK sendiri. Karena kalau kita berkaca kepada kasus korupsi sebelumnya terkait dana CSR Bank Indonesia yang sebenarnya jauh-jauh lebih jelas dibandingkan kasus Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Itu kan setelah diumumkan sama pihak KPK bahwa sudah ada 2 orang tersangka, tiba-tiba KPK membatalkan. Oh enggak ada tersangka. Padahal beritanya sudah ada, diucapkan oleh pihak KPK itu sendiri, diucapkan kepada wartawan gitu, tapi kemudian dibatalkan. Nah, apalagi yang seperti ini, yang isunya nggak jelas, ini siapa yang bikin gitu ya, ini siapa yang menginformasikan, pokoknya beritanya sudah ada di media, tapi pihak KPK sekali lagi belum menyampaikan apa-apa. Tapi ya kalaupun misalkan gitu ya, untuk menjadikan seorang Hasto menjadi tersangka, ini kan menimbulkan tanda tanya, kasusnya soal apa gitu. Kok tiba-tiba tersangka, ini kasus soal apa? Kalau soal Harun Masiku, itu akan sangat-sangat lucu sekali gitu. Karena soal Harun Masiku, ini kan kasus suap yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada anggota KPU, kepada komisioner KPU. Dan itu sudah selesai. Komisioner KPU-nya sudah ditahan, sudah ditangkap, Harun Masikunya sampai sekarang masih buron, tapi sudah menjadi tersangka sejak tahun 2020 lalu. Dan kasus ini bisa dibilang ya udah selesai sejak tahun 2020 lalu. Jadi kalau Hasto Kristianto hari ini, tahun 2024, tiba-tiba tersangka atas kasus yang sudah selesai sejak tahun 2020 lalu, itu akan sangat-sangat lucu sekali. Ya karena kalau kita nanyakan gitu ya, kenapa baru sekarang? Si komisioner KPU kan udah selesai sejak tahun 2020, udah ditahan tuh.
Dan Hasto Kristianto hanya menjalankan putusan MA yang kemudian terkait Harun Masiku. Dan itu juga sudah ditetapkan gitu. Yang salah itu soal suapnya yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada komisioner KPU. Bukan soal penetapan Harun Masiku sebagai PAW gitu. Jadi kalau Hasto kemudian tiba-tiba jadi tersangka, padahal kasusnya sudah selesai sejak tahun 2020 lalu, ini kita patut tunggu ada unsur apa, ada bukti baru apa. Harus ada bukti baru karena nggak bisa kemudian tiba-tiba jadi tersangka tanpa adanya bukti baru. Dan secara perjalanan karir politik seorang Hasto Kristianto sebagai sekjen Partai PDI Perjuangan, sebagai sekjen partai besar, ini memang sangat-sangat fenomenal gitu ya. Jadi Pak Hasto ini sudah 10 tahun menjadi sekjen PDI Perjuangan dan 4 tahun sebelumnya itu sempat menjadi wakil sekjen PDI Perjuangan. Dan Hasto Kristianto menjadi sekjen PDI Perjuangan pertama yang memimpin selama 2 periode atau 10 tahun. Dan sekjen PDI Perjuangan ini atau Hasto Kristianto tidak merangkap jabatan seperti sekjen partai lain. Yang kalau sekjen partai lain kan sekaligus jadi anggota DPR, ada juga yang jadi menteri gitu ya. Bahkan ketua umum partai juga jadi menteri gitu ya. Tapi Hasto Kristianto sebagai sekjen benar-benar hanya ngurusi partai. Jadi fokus hanya di partai dan tidak rangkap jabatan apa-apa, tidak di DPR, tidak di menteri. Dan kabarnya memang Pak Hasto itu sejak 2014 lalu sudah menolak untuk menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi dan JK waktu itu. Karena alasannya gitu ya, kalau kita baca secara mendalam terkait alasan-alasan Pak Hasto dulu tidak mau menjadi menteri, karena ya menjadi menteri itu menjadi tidak bebas dan tidak fokus gitu. Dan terbukti menteri-menteri yang dari ketua partai atau sekjen partai itu mudah untuk diintimidasi atau kemudian diintervensi atau dijegal di tengah jalan. Entah dijegal atau dipancing, pokoknya habis karirnya, seperti halnya Joni Plate dari Partai Nasdem dan partai-partai lain juga sama gitu ya. Ya meskipun yang partai lain ini masih belum ketangkep aja gitu. Kalau ketua-ketua partai lain kan sudah ada yang 11 jam diperiksa gitu ya. Terus kemudian ada yang 8 jam, kasusnya sampai belasan kasus gitu. Tapi tetap jadi menteri lagi gitu. Tapi sejatinya mereka itu sudah nggak merdeka. Itu mereka sudah ya diikat lehernya dengan kasus-kasus yang kemudian membuat mereka jadi hanya melaksanakan apapun yang disuruh oleh pihak penguasa. Jadi ya wajar kalau kemudian Hasto yang sebagai sekjen partai dan tidak menjadi menteri dan tidak menjadi pejabat apapun selama 10 tahun terakhir itu jadi terlihat nggak ada takutnya gitu. Dan nampak pasrah sekali gitu ketika diwawancara sama Akbar Faisal bersama Ibu Koni gitu ya. Pak Hasto jadi kayak ya sudah siap untuk dipenjara, sudah siap untuk kemudian menjadi tersangka dan seterusnya. Karena kalau saya pikir-pikir sejak bulan November lalu, sejak sebulan yang lalu, saya melihat bahwa memang karir politik seorang Hasto ini sudah sangat luar biasa dan mungkin tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang lain gitu. Akan sangat sulit dicapai oleh pihak lain, terutama kalau menjadi sekjen partai di sebuah partai besar. Karena karir politik seorang Hasto ini sudah sangat melampaui harapan dirinya sendiri. Sudah mencetak rekor sendiri di PDI Perjuangan dengan menjadi sekjen 2 periode. Dan ya kalau setelah itu kemudian beliau dijadikan tersangka gitu ya mau ngapa lagi? Secara karir politik udah sangat mentok gitu ya. Kalau berharap menjadi ketua umum partai dari PDI Perjuangan, Pak Hasto kayaknya udah nggak bisa. Jadi sekjen itu udah mentok, udah paling top itu. Dan sudah 2 periode gitu. Sudah mencetak rekor yang sangat luar biasa. Jadi ya wajar kalau kemudian jadi kayak nggak ada takutnya gitu. Secara karir udah nggak ada yang mau dicapai lagi, sudah top dia gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah sangat-sangat menikmati menjadi orang yang bebas ke sana kemari gitu, kayak nggak ada takutnya gitu. Beda dengan ketua-ketua partai yang terlibat banyak kasus gitu ya, yang sudah diperiksa belasan jam, 5 jam, 8 jam gitu ya. Itu kan ya sangat-sangat penakut sekali gitu, sehingga mereka ini politisi-politisi sekjen partai atau ketua umum partai itu meskipun jabatannya sangat tinggi di partai, tapi mereka bisa disuruh untuk melakukan apa saja, bahkan untuk menyampaikan atau menyuarakan isu 3 periode. Kan ada tuh beberapa partai yang sebelumnya
menyarankan 3 periode gitu ya. Ya ketua-ketua partai yang memang sudah kena kasus tuh. Yang kalau mereka nggak berani bicara 3 periode, tidak mau mendukung 3 periode, langsung masuk ke KPK. Gitu. Tapi Pak Hasto menikmati itu semua. Selama 10 tahun terakhir ini nampaknya beliau sudah sangat-sangat puas untuk menjadi politisi yang sangat fenomenal atau mencetak rekor-rekor baru di PDI Perjuangan. Jadi kalau misal pun terjadi kasus seperti ini dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ya mau apa lagi gitu. Sudah nggak ada yang bisa beliau capai lagi. Yang justru menarik untuk kita lihat bagaimana kepengecutan KPK untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Karena kayak nggak pede gitu. Kayak ragu-ragu KPK ini, karena sampai kemudian menyuruh atau berkirim surat kepada media-media untuk lebih dulu memberitakan terkait status Hasto Kristianto sebagai tersangka. Jadi disebarin dulu tuh informasinya. Dan KPK nggak memberikan pernyataan apa-apa. Padahal kalau memang KPK ini yakin, langsung aja konvers gitu. Konvers, undang media yang menyampaikan ada jelas tuh. Jangan sembunyi-sembunyi kayak gini. Ini kan dibangun isunya dulu di media, udah tersangka gitu ya. Padahal belum ada pernyataan resmi dari KPK. Jadi ini digoreng secara luar biasa bertepatan dengan hari libur akhir tahun ketika banyak orang-orang lagi sibuk lebaran dan tidak terlalu konsentrasi, dan ketika membaca judul saja seolah-olah ini ya benar-benar sudah disampaikan oleh KPK. Padahal nggak ada. KPK nggak menyampaikan apa-apa, setidaknya sampai jam 2 siang tadi. Jadi nggak ada berita apa-apa dari KPK, nggak ada respon gitu. Tapi ya itulah status tersangka yang dialamatkan kepada Hasto Kristianto. Sangat unik dan lucu sekali. Kayak semuanya tuh diperhitungkan betul ketika orang-orang lagi sibuk libur akhir tahun gitu ya. Ketika tidak terlalu fokus, dimunculkanlah berita-berita dari media mainstream. Supaya apa? Supaya dianggap sudah benar-benar terjadi. Ya, dari sini saya kemudian mengerti kenapa kemudian tidak ada jalur yang seperti biasa, yang dibocorkan lebih dulu lewat sosial media. Karena kalau dibocorkan lewat sosial media, ya orang-orang nggak akan terpengaruh gitu. Karena semua sibuk liburan, nggak ngurusin sosial media. Tapi kalau dari berita resmi media mainstream, orang yang tidak terlalu fokus, orang yang sudah sibuk atau sedang liburan, itu kemudian menganggap ini sudah terjadi dan sudah selesai. Jadi ya seharusnya ya resmi saja lah gitu ya. KPK langsung bikin konvers, gak usah ngumpet-ngumpet kayak gini. Apa sih yang ditakutkan dari Hasto Kristianto itu apa gitu? Memang sekjen partai, sekjen PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, iya. Tapi kan sudah jadi oposisi gitu. Kenapa kemudian kayak takut-takut sekali harus dilakukan pengkondisian di media dulu untuk diberitakan sebelum nanti KPK resmi mengumumkan. Itu kan kayak nggak pede sekali gitu. Apa jangan-jangan memang ada sesuatu yang kemudian membuat mereka jadi kayak aneh atau ragu untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka? Ya kita lihat saja. Karena kembali lagi, untuk 2 orang tersangka di kasus dana CSR Bank Indonesia saja yang sudah disampaikan resmi oleh pihak KPK itu sendiri, ternyata dibatalkan oleh pihak KPK juga. Untuk kasus ini kita tunggu, tapi dari prosesnya itu sudah sangat-sangat lucu, dan ini akan menjadi satu hiburan tersendiri untuk tahun 2025 mendatang. Apakah satu kasus yang sangat-sangat lucu ini akan berakhir untuk kemenangan KPK, atau jangan-jangan KPK sendiri malah harus dievaluasi dan dibubarkan? Ya karena bagaimanapun, ini belum bisa saya sampaikan. Nantilah setelah isu ini kemudian terus bergulir. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.